Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani, NIM 2114020140 dari kelas 3 PBAD. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Qawaid Al-Asasiyah. Simak ya. Kita akan membahas mengenai isim, fi'il, dan huruf. Isim adalah setiap lafaz yang menunjukkan nama orang atau hewan atau tumbuhan dan sebagainya. Contohnya Muhammadun, Jamalun, Madrasatun, Inabun, Babun, Indonesia. Isim dapat ditinjau dari beberapa sisi. Yang pertama, dari sisi jenis terbagi menjadi muzakkar, laki-laki. Contohnya huwa, dia laki-laki. Yang kedua adalah mu'annas. Contohnya adalah hiya, dia perempuan. Dan yang kedua, dari sisi bilangan. Isim dibagi menjadi mufrad, yang berarti tunggal ataupun satu. Contohnya babun, satu pintu. Yang keduanya adalah tasniyah, berarti ganda. Contohnya babani, dua pintu. Dan yang ketiga adalah jamak, berarti banyak. Contohnya abwabun, banyak pintu. Adapun tanda-tanda isim. 1. Diawali dengan alif lam. Contohnya al-kitabu. 2. Berharokat tanwin. Contohnya qalamun. 3. Adanya khofat majrur. Contohnya seperti azhabu ilal jami'ati. Dan yang keempat, didahului huruf khofat. Selanjutnya adalah fi'il. Fi'il adalah setiap lafaz yang berkaitan dengan pekerjaan dan berhubungan dengan waktu tertentu. Nah, fi'il dibagi menjadi 3. Yang pertama, fi'il madi, yaitu kata kerja yang menunjukkan pekerjaan di masa lampau atau telah terjadi. Contohnya, kataba, dia telah menulis. Yang kedua, fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang menunjukkan pekerjaan di masa sekarang atau yang akan datang. Contohnya, yaktubu, dia sedang menulis. Dan yang ketiga, fi'il amr, yaitu kata kerja perintah. Contohnya, uktub, tulislah. Tanda-tanda fi'il, yang pertama didahului huruf qad, yang artinya sesungguhnya atau terkadang. Contohnya, qad aflahal mu'minuna. Yang kedua, didahului oleh huruf sa, yang berarti akan. Contoh, kalla saya'lamuna. Dan yang ketiga, didahului huruf saufa, yang berarti akan. Kalla saufa ta'lamuna. Dan yang keempat, diakhiri oleh ta'nis, yang berharokat sukun. Contohnya, jalasat alal kursi. Selanjutnya adalah huruf. Huruf adalah setiap lafaz yang tidak jelas maknanya kecuali dengan kata yang lain. Dalam ilmu nahwu shorof, yang dimaksud huruf adalah huruf hijaiyah yang memiliki arti dan hanya terdiri dari 1, 2, dan 3 huruf saja. Contoh yang satu huruf adalah A, yang berarti apakah, B, yang berarti dengan, Fa, yang berarti maka. Sedangkan contoh yang 2 huruf adalah min, yang berarti dari, an, berarti dari, fi, yang berarti di atau di dalam. Sedangkan contoh yang 3 huruf adalah ila, ke, ala, di atas, dan saufa, akan. Jadi, huruf itu bisa dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, huruf yang khusus masuk ke fi'il atau isim. Contohnya huruf jer, yaitu min, ila. Yang kedua adalah huruf yang menasukkan isim, contohnya an, ka'anna, inna. Dan yang kedua adalah isim yang hanya masuk pada fi'il dan tidak bisa masuk pada isim. Contohnya adalah huruf nasab, yaitu an, lan, izan, kai. Selanjutnya adalah huruf jazm, lam, lamma, alam. Dan yang ketiga adalah huruf yang bisa masuk pada fi'il dan isim. Contohnya adalah huruf atof, yaitu waw, fa, thumma, au. Yang keempat adalah huruf istifham, yaitu huruf yang biasa digunakan untuk menanyakan sesuatu.
Contohnya adalah hal, man, mata, aina, dan selebihnya. Tarkib isnadi. Secara bahasa, isnadi berarti sandaran. Tarkib isnadi adalah penisbatan atau penyandaran pekerjaan pada mahkum alaih. Nah, tarkib isnadi ini terdiri dari susunan kata yang disebut musnad dan musnad ilaih. Musnad adalah kata yang kedudukannya menjelaskan, sedangkan musnad ilaih adalah kata yang kedudukannya dijelaskan. Musnad ilaih itu terdiri dari fa'il, naibul fa'il, mubtada, isim fi'il nakis, dan isim yang menggunakan huruf dari laisa, isim inna wa akhawatuha, dan isim la nafiyah. Sedangkan musnad terdiri dari fi'il, isim fa'il, khobar, dan mubtada. Khobar fi'il nakis dan khobar yang menggunakan huruf laisa, khobar inna wa akhawatuha. Nah, contohnya adalah seperti la ilaha illallah ataupun wa kanallahu aliman hakiman. Tarkib wasfi adalah rangkaian kata yang terdiri dari kata sifat dan kata yang disifati, atau kata yang lebih dikenal dengan na'at dan man'ud. Nah, adapun kaidah-kaidah mengenai na'at man'ud ini. Yang pertama, na'at dan man'ud harus sama jenis. Bila man'udnya muzakkar, maka na'atnya wajib muzakkar. Sebaliknya, jika man'udnya muannas, maka na'atnya wajib muannas. Contohnya, Zaidun thalibun mahirun. Berarti kalau untuk yang muannasnya, Fatimatu thalibatun mahiratun. Yang kedua, na'at dan man'ud harus sama bilangannya. Bila man'udnya mufrad, maka na'atnya wajib mufrad. Begitupun bila man'udnya musanna atau jamak, maka na'atnya harus mengikuti bilangan man'udnya. Yang ketiga, na'at man'ud harus sama dari sisi ma'rifah dan nakirohnya. Bila man'ud ma'rifah, maka na'at wajib ma'rifah. Sebaliknya, jika man'udnya nakiroh, maka na'atnya wajib nakiroh. Contoh nakiroh adalah rojulun tawilun. Sedangkan contoh yang ma'rifahnya adalah ar-rojulu at-tawilu. Yang keempat, na'at dan man'ud harus sama dari sisi i'rab. Bila man'udnya marfu, maka na'atnya wajib marfu. Begitupun bila man'udnya mansub atau majrur, maka na'atnya harus menyesuaikan i'rab dari man'udnya. Kesimpulannya, na'at dan man'ud harus sama dari semua sisi, berbeda dengan mubtada dan khobar yang hanya harus sama jenis dan bilangannya saja. Contohnya ketika marfu adalah Muhammadun nasyitun. Sedangkan ketika mansub, Ra'aitu Muhammadan nasyita. Sedangkan ketika majrur, marartu bi Zaidin nasyitin. Tarkib idhofi merupakan suatu hubungan yang membatasi di antaranya dua kalimah isim, yang mewajibkan membaca jer pada isim yang kedua selamanya. Nah, tarkib idhofi ini terdiri dari dua susunan, yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof merupakan kata depan pada susunan idhofah. Mudhof memiliki beberapa syarat. Mudhof tidak boleh bersamaan dengan alif dan lam. Meskipun mudhof berupa isim nakiroh, tetapi ia tidak boleh berharokat tanwin. Kedudukannya dibaca marfu atau rofa, yang salah satu cirinya berharokat dommah. Yang kedua, mudhof ilaih. Mudhof ilaih adalah kata yang disandari oleh kata lain yang selalu dihukumi jar. Walaupun tidak menggunakan huruf jar, tetap berharokat kasroh. Adapun syarat dari mudhof ilaih, yang pertama, mudhof ilaih selalu berupa isim ma'rifah. Kedudukannya dibaca majrur. Contoh tarkib idhofah adalah waladul mudiri.
anaknya direktur. Waladu di situ berkedudukan sebagai mudhof, sedangkan al-mudiri itu berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Tarkib adadi ditinjau dari segi kata lafaz al-adad secara etimologi berarti hitungan bilangan, sedangkan al-ma'dud berarti sesuatu yang dihitung. Secara garis besar, tarkib adadi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tarkib asli, yaitu bilangan yang menunjukkan banyaknya sesuatu, ya seperti wahidun, isnani, salasatun. Nah, sedangkan yang kedua adalah adat tartib, ialah bilangan yang menunjukkan urutan, contohnya al-awwal, as-sani, as-salis, ar-rabi', al-khamis, as-sadis, dan seterusnya. Sebelum kita memasuki tentang tanda-tanda rafa, akan lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu apa itu i'rab. I'rab adalah perubahan harokat akhir suatu kalimat yang disebabkan adanya perbedaan amil yang memerintah, yang menempel pada kalimat tersebut, baik dalam segi lafaznya ataupun kira-kiranya. Jadi, i'rab adalah perubahan akhir kalimat karena berbekal amil-amil yang masuk terhadapnya, baik secara lafaz ataupun takdir. Nah, tanda-tanda rofa terbagi ke dalam 4 tempat. Yang pertama adalah pada dommah. Dommah ini dia bisa masuk ke isim mufrad, contohnya jalasa hamidun. Pada jamak taksir, contohnya tilka ghurafun. Pada jamak muannas salim, contohnya tajlisul muslimatu. Dan pada fi'il mudhari yang pada akhirnya tidak bertemu alif dhamir tasniyah. Contohnya adalah yajlisu, tajlisu, ajlisu, maupun najlisu. Yang tanda kedua rofa adalah huruf waw, yaitu terdapat pada jamak muzakkar salim, contohnya dakhala hamiduna. Pada asmaul khamsah, contohnya qoma abuka, akhuhu, dan hamu zaidin, fu, dan selebihnya. Selanjutnya adalah tanda rafa yang ketiga adalah alif. Jadi pada alif ini dia ada khusus pada isim tasniyah, contohnya ja'a zaidani. Nah, kalau di sini contohnya adalah dakhala hamidana, qatalal muslimatana. Dan yang terakhir tanda rafa adalah huruf nun. Nah, ini terdapat pada af'alul khamsah, yaitu seperti tajlisani, yajlisani, dan seterusnya. Tanda-tanda jar atau khofat terdapat 3 tanda. Yang pertama adalah kasroh, terdapat pada isim mufrad, contoh salamtu alal mujtahidati. Pada jamak taksir, contoh salamtu ala hunudin. Pada jamak muannas salim, contoh salamtu alal mujtahidati. Yang kedua, ya, terdapat pada asmaul khamsah, contoh marortu bi abi bakrin. Pada isim tasniyah, contoh salamtu alal mujtahidataini. Dan terdapat pada jamak muzakkar salim, contohnya salamtu alal mujtahidina. Dan yang ketiga tanda khofat adalah fathah, terdapat pada isim ghairul munsharif, contoh salamtu ala ahmada, salamtu ala fatimata. Tanda-tanda nasab ini terbagi ke dalam 5. Yang pertama adalah fathah, terdapat pada isim mufrad, contohnya fatahtu baban. Ya, selanjutnya terdapat pada jamak taksir, contohnya fatahtu abwaban. Dan
Ketiga, terdapat pada fi'il mudhari yang kemasukan amil yang menasabkannya. Contohnya, an yaftaha. Dan tanda kedua nasab adalah alif. Contoh, ra'aitu za ilmi. Dan yang tanda-tanda ketiganya adalah kasroh. Terdapat pada jamak muannas salim. Contohnya, nasartul mujtahidati. Dan yang tanda keempat nasab adalah ya. Terdapat pada isim tasniyah. Contohnya, nasartul mujtahidataini. Dan terdapat pada jamak muzakkar salim juga. Contohnya, ra'aitul mujtahidina. Dan tanda kelima nasab adalah hazaf nun. Hazaf nun, yaitu membuang nun, yaitu terdapat pada af'alul khamsah. Contoh, lan yajlisa, lan tajlisa, lan yajlisu, lan tajlisu, dan selebihnya. Tanda-tanda jazm yang terbagi menjadi dua, yaitu sukun dan hazfu. Nah, jika tanda sukun itu terdapat pada fi'il mudhari shahih akhir dan dijazamkan karena didahului amil jazam. Contohnya adalah lam yaftah. Dan yang kedua adalah tandanya yaitu hazfu. Nah, ini terdapat pada fi'il mudhari mu'tal akhir dan fi'il yang dirofakkan dengan nun atau af'alul khamsah. Nah, contoh fi'il mudhari mu'tal akhirnya adalah lam ya'zu. Sedangkan pada af'alul khamsahnya adalah lam yajlisa. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim atau domir dan ia tersusun dari mubtada dan khobar. Adapun kaidah-kaidah yang terkait dengan jumlah ismiyah, yang pertama dibaca rofa, yang kedua mubtada berupa isim ma'rifat, yang ketiga khobar berupa isim nakiroh, dan yang keempat mubtada dan khobar harus bersesuaian dalam hal muannas dan muzakkar serta dalam bilangan mufrad, musanna, dan jamak. Contoh jumlah ismiyah adalah aliyun maridun, Ali sakit. Atau contohnya adalah al-waladu yaqra'ul Qur'an, anak itu sedang membaca Al-Qur'an. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il dan ia tersusun dari fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Nah, jumlah fi'liyah ini dari sisi keterkaitannya dengan objek fi'il terbagi menjadi dua. Yang pertama, fi'il lazim adalah fi'il yang tidak butuh objek. Contoh, zahabat tolibu. Kaidahnya, fi'il yang harus satu jenis dengan fa'il. Fi'il harus dalam bentuk mufrad, fa'il harus dalam keadaan rofa. Yang kedua, fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek. Contohnya, ra'aitu toliba. Dengan kaidah-kaidahnya, maf'ul bih dalam keadaan nasab, maf'ul bih berjenis apa saja, dan pembagian fi'il muta'addi. Contoh dari jumlah fi'liyah adalah yaqra'ul waladul Qur'ana, anak itu sedang membaca Al-Qur'an. Atau kul khaira au liyasmuta, katakanlah yang baik atau diam. Selanjutnya mengenai fa'il. Fa'il adalah isim yang beri'rab marfu yang disebabkan fi'ilnya sebelumnya. Dalam istilah tata bahasa Indonesia, kita biasa menyebutnya subjek atau pelaku yang urutannya berada di paling depan. Nah, fa'il ini terbagi menjadi dua, yaitu fa'il isim dohir dan fa'il isim domir. Fa'il isim dohir adalah fa'il yang nampak wujudnya atau ia bukan berupa isim domir. Adapun contoh fa'il isim dohir itu adalah qala Muhammadun, Muhammad telah berkata. Dan selanjutnya adalah fa'il isim domir, adalah fa'il yang berupa isim domir atau kata ganti yang dalam bahasa Arab berjumlah 14.
Adapun contoh fa'il isim domir adalah qultu, aku telah berkata. Naibul fa'il adalah isim marfu yang terletak setelah fi'il mabni majhul dan menempati tempat fa'il setelah fa'il tersebut dibuang. Naibul fa'il ialah maf'ul yang menempati kedudukan fa'il dalam semua hukum-hukumnya setelah dibuang fa'ilnya karena maksud dan tujuan tertentu. Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa naibul fa'il adalah termasuk isim marfu, terletak setelah fi'il mabni majhul, asalnya maf'ul yang menggantikan posisi fa'il dalam semua hukumnya, fa'ilnya harus dibuang. Adapun tujuan dari dibuangnya fa'il bisa karena sudah diketahui, tidak diketahui, atau karena takut. Contoh naibul fa'il adalah yuktabud darsu. Mubtada adalah isim marfu yang biasanya terdapat di awal kalimat atau subjek. Nah, mubtada ini terbagi menjadi dua, yaitu mubtada isim zohir, yaitu yang nampak dan jelas. Contohnya Tobibun Muhammadun, Muhammad adalah seorang dokter. Dan yang kedua adalah mubtada isim domir atau mudmar, yaitu yang diganti dengan kata ganti orang atau domir, ya seperti huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Contohnya ana qaimun, saya berdiri. Nah, adapun hukum-hukum mengenai mubtada. Yang pertama adalah wajib dibaca rofa, tetapi terkadang boleh dibaca majrur apabila dimasuki oleh huruf jar. Nah, yang kedua wajib berbentuk ma'rifat. Dan yang ketiga boleh membuang mubtada, tetapi harus ada sesuatu yang menunjukkan keberadaannya. Lalu yang keempat, mubtada harus dibuang jika terdapat pada 4 tempat. Khobar adalah sesuatu yang dapat menyempurnakan makna mubtada atau predikat. Nah, khobar ini terbagi pula. Yang pertama adalah khobar mufrad. Adapun yang dimaksud dengan khobar mufrad atau satu kata adalah khobar yang tidak berupa jumlah ataupun syibuhul jumlah, baik dalam bentuk mufrad ataupun jamak. Misalnya al-mujtahidu mahmudun. Dan yang kedua adalah khobar jumlah. Jumlah terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu jumlah fi'liyah dan ismiyah. Nah, contoh yang khobar jumlah ismiyah adalah al-aqilu khuluquhu hasanun. Sedangkan pada contoh khobar jumlah fi'liyah adalah yakhluqu ma yasha'u. Kana wa akhwatuha adalah amil-amil yang merupakan mubtada dan menasabkan khobar. Nah, fi'il kana dan saudaranya dibagi pada 3 bagian. Yang pertama, fi'il yang beramil tanpa syarat, yaitu seperti kana, amsa, asbaha, dan selebihnya. 2. Fi'il yang beramil dengan syarat didahului nafi, nahi, atau doa. Contohnya seperti zala, fati'a, baroha, dan selebihnya. Yang ketiga, fi'il yang beramil dengan syarat didahului ma masdar zorof. Contohnya adalah madumtu hayya. Nah, pada slide ini ada contohnya. Kanal waladu na'iman, amsal baqaru syabi'an, dan seterusnya. Khobar inna adalah setiap khobar mubtada yang dimasuki oleh inna atau salah satu saudaranya. Khobar inna selalu marfu. Adapun inna dan saudara-saudaranya, maka sesungguhnya mereka itu menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Nah, inna dan saudara-saudaranya itu adalah inna untuk penegasan, anna untuk penegasan, dan harus didahului oleh kalimat ka'anna untuk penyerupaan apabila khobarnya jamid, dan untuk sangkaan apabila khobarnya mustaq. Lalu lakinna untuk susulan, untuk menetapkan hukum yang menyelisihi hukum sebelumnya. Selanjutnya adalah la'alla untuk harapan, yaitu menunggu sesuatu yang tidak pasti terjadinya. Selanjutnya laita untuk angan-angan, yaitu
menyukai terjadinya sesuatu. Nah, tempat wajib baca inna kasroh. Yang pertama terdapat di awal kalimat. Yang kedua berada selepas lafaz. Qaula. Af'alul muqarrabah. Fiil yang bermakna hampir atau mengatakan kedekatan dengan hasil. Contohnya, kada Zaidun yazhabu. Zaid hampir atau hendak pergi. Selanjutnya adalah af'alus syuru'. Fiil yang menunjukkan dimulainya sesuatu pekerjaan. Contoh, tafiqa Zaidun kitabun. Zaid memulai menulis. Selanjutnya lagi adalah fiil yang menunjukkan pengharapan. Contoh, asa Zaidun an yakhruja. Semoga Zaid keluar. Nah, selanjutnya adalah al-huruf atau huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa. Ada 4, yaitu ma, la, in, dan la, ta. Contohnya, wa ma Muhammadul ila rasul. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.